Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ibu sekalian dan saudari-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada kita semua umatnya yang istiqamah, sabar, teguh dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, para ibu sekalian yang saya muliakan. Seperti biasa, kajian kita sore ini adalah tentang fikih dalam kitab Fikih Sunnah Lin Nisa. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat, waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Ada berapa itu? Ada 4 ya. Dalam kitab ini disebutkan ada 4, yaitu yang pertama setelah sholat subuh sampai matahari terbit, kemudian ketika matahari terbit sampai meninggi seukuran 1 tombak, yang ketiga ketika matahari tepat di atas kepala sampai condong ke arah barat, dan yang keempat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Dan ini alhamdulillah sudah kita bahas dan sudah kita jelaskan. Waktu-waktu yang dilarang sholat di sini ada dalam hadis Amr bin Abasah, ya, Amr bin Abasah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada sholat-sholat yang dikecualikan, ya, ada sholat-sholat yang dikecualikan. Artinya ada sholat-sholat yang boleh dikerjakan, dilakukan meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Di antaranya adalah di sini disebutkan diperbolehkan melakukan beberapa sholat sunnah sebelum pelaksanaan sholat Jumu'ah, walaupun ketika matahari berada tepat di atas kepala. Nah, ini sudah kita jelaskan juga di pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, tidak dimakruhkan melakukan sholat di Mekah. Berarti boleh sholat di Mekah meskipun di waktu-waktu yang
terlarang, karena ini pengecualian. Kemudian yang ketiga, mengqadha salat ya, mengqadha salat fardu ya, baik salat fardu maupun salat sunnah ya, mengqadha salat fardu dan salat sunnah. Kemudian yang keempat, diperbolehkan juga salat sunnah yang memiliki sebab, dawatul asbab ya, salat-salat yang memiliki sebab. Misalnya di sini disebutkan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ya, setiap kali kita masuk masjid silakan salat ya tahiyatul masjid meskipun di waktu-waktu yang terlarang ya, meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Karena ini salat yang memiliki sebab ya, salat yang memiliki sebab. Kemudian juga salat sunnah wudu ya, salat sunnah wudu dan lainnya dari salat-salat yang memiliki sebab. Kesimpulannya di sini disebutkan adalah salat sunnah yang dilarang di sini adalah salat sunnah mutlak, yaitu salat sunnah yang tidak memiliki sebab ya, salat sunnah yang tidak memiliki sebab. Kemudian di antara waktu-waktu yang dilarang melakukan salat padanya adalah di antara waktu-waktu yang dilarang melakukan salat padanya adalah melakukan salat sunnah ketika salat berjamaah telah diiqomahkan ya. Kalau sudah qomat, sudah nggak ada lagi salat di situ, yang ada adalah salat wajib. Bahkan ketika kita di pertengahan salat dikumandangkan azan, dikumandangkan iqamah, dibatalkan ya, dibatalkan, kemudian ikut salat bersama imam. Nah, para ibu sekalian, pembahasan ini alhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Walhamdulillah. Kita lanjutkan bab berikutnya atau pembahasan berikutnya, yaitu al-adzan. Al-adzanu, adzan. Masya Allah, mendungnya gelap banget ya. Terus saja Bu ya, baru mulai musuh selesai. Baik para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini penulis membahas sangat ringkas sekali ya, ringkas sekali. Kenapa? Karena kitab ini lebih diprioritaskan ya untuk para wanita, sedangkan wanita tidak diwajibkan azan ya, karena wanita perempuan tidak diwajibkan azan. Tetapi boleh tidak seorang wanita itu azan? Jawabannya boleh, dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang akan dibahas dalam kitab ini nanti insyaallah taala. Tapi para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita baca apa yang ada dalam kitab ini, sedikit kita membahas atau ya untuk mengetahui tambahan ilmu ya tentang keutamaan azan, dan orang yang azan yaitu muadzin, termasuk pengertian azan itu apa gitu kan ya. Baik, azan menurut bahasa itu adalah al-i'lam. Azan menurut bahasa, menurut lughah adalah al-i'lam. Apa artinya al-i'lam Ibu? Al-i'lam artinya pengumuman atau pemberitahuan.
Ini menurut bahasa ya, menurut bahasa, yaitu al-i'lam, pengumuman atau pemberitahuan. Sedangkan menurut atau secara syar'i, adzan adalah al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bi alfadhin makhsusatin. Adzan menurut istilah, menurut syariat adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat. Pemberitahuan masuknya waktu sholat bi alfadhin makhsusatin, dengan lafaz-lafaz yang khusus, dengan lafaz-lafaz yang khusus. Saya ulangi, adzan menurut istilah adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat, masuknya waktu sholat bi alfadhin makhsusatin, dengan lafaz-lafaz yang khusus, dengan lafaz-lafaz yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan, ya, yang telah ditetapkan. Inilah definisi adzan, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Ibnul Mulaqqin rahimahullahu ta'ala berkata, Ibnul Mulaqqin rahimahullahu ta'ala pernah berkata, para ulama menyebutkan 4 hikmah adzan. Ini cukup dan sangat bagus sekali ya untuk diketahui. Ibnul Mulaqqin rahimahullahu ta'ala berkata, para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan 4 hikmah adzan. Pertama, menampakkan syiar apa ini? Islam, menampakkan syiar Islam. Nah, adzan itu salah satu hikmahnya adalah menampakkan, menunjukkan syiar Islam. Subhanallah, dan memang itu sahih dan benar. Ya, syiar Islam menggema di seluruh dunia, tidak pernah putus di muka bumi ini dari suara azan. Ya, tidak pernah putus di dunia ini ya dari suara azan. Sebelum di sini azan asar, di mana azan asar itu? Di Kerawang ya Bu ya. Kerawang azan, kemudian selesai azan beberapa menit. Di sini selesai beberapa menit lagi suara azan asar. Di mana lagi Bu? Di mana ya? Di Tangerang ya? Atau di mana? Baik, ala kulli hal, di muka bumi ini tidak pernah ya sepi dari azan, dan ini subhanallah yang menunjukkan syiar Islam, syiar Islam. Baik, kemudian yang kedua, di antara hikmah adzan adalah menegakkan kalimat tauhid, menegakkan kalimat tauhid. Naam, kalimat-kalimat adzan, lafaz-lafaz adzan itu terdiri dari kalimat-kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kalimat tauhid. Allahu akbar. Kalimat tauhid. Ya, jadi menegakkan kalimat tauhid. Kemudian yang ketiga, hikmah adzan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat. Pemberitahuan masuknya waktu sholat.
Kemudian yang keempat dari hikmah azan adalah seruan untuk melakukan sholat berjamaah. Seruan, ajakan untuk melakukan sholat berjamaah, khususnya berjamaah di masjid, karena azan ditegakkan di masjid, berarti datang ke masjid. Dipanggil itu kaum muslimin untuk datang ke masjid dan sholat di dalamnya. Inilah para ibu sekalian, di antara hikmah azan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala, ya, dan para ulama yang lainnya. Kemudian para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam banyak hadis tentang keutamaan azan. Disebutkan dalam banyak hadis tentang keutamaan azan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati," apabila diserukan azan, apabila dikumandangkan azan. Tentu untuk salat ya, azan untuk salat. Idza nudiya lis-shalah, apabila dikumandangkan azan untuk salat, adbara syaitanu walahu durat. Syaitan pergi, kabur ya. Syaitan kabur, pergi, berlalu dalam keadaan ia durat. Durat itu kentut. Masya Allah ya. Kabur sambil kentut. Masya Allah, saking takutnya kan gitu, saking takutnya kepada azan ini. Hatta la yasma'at ta'zin, hingga tidak mendengar azan, kabur sampai tidak mendengar azan. Fa idza qadan nidaa aqbala hatta idza thawwaba bis salati adbar. Bila muadzin selesai mengumandangkan azan, apa yang terjadi, Bu? Ia datang ya, hingga ketika diserukan iqamah, apa yang terjadi kalau dikumandangkan iqamah? Ia pergi, ia berlalu lagi, kabur lagi, jauh sampai dia tidak mendengar qomat tersebut. Setelah qomat selesai, berhenti, apa lagi? Dia datang lagi dan memberikan was-was kepada musolli, orang-orang yang sholat, diingatkan ini, diingatkan itu, ini itu, yang sebelumnya dia tidak memikirkannya, tiba-tiba ingat dalam sholat. Apa yang terjadi? Akhirnya dia lupa, ini rokaat yang keberapa nih, 2 atau 3 atau 4, saking khusyuknya, Bu ya. Masya Allah. Dan itu memang perbuatan syaitan ya, memberikan was-was kepada orang yang sholat, diingetin ini, diingetin itu, yang sebelumnya nyari apa nih, jarum nggak ketemu, pas sholat itu loh kok ketemu gitu loh. Masya Allah. Ingat masa lalu, ingat masa lampau, waktu kecil, waktu apa, dan seterusnya, ingat semua. Nah, itu syaitan yang mengingatkan ya, Masya Allah, sehingga sering kita lupa ini rokaat keberapa dan seterusnya. Nah, inilah diantara keutamaan azan ya, keutamaan azan. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian, niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya. Berarti pahala azan, pahala muadzin itu besar sekali, termasuk pahala orang yang berada di shaf yang pertama dalam sholat berjamaah. Besar sekali, istilahnya rebutan gitu loh, rebutan untuk dapat itu. Masya Allah. Kemudian dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Hadis yang sering kita dengar ya, hadis riwayat Muslim. Para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini tentu adalah keistimewaan, ya, keistimewaan yang Allah berikan kepada para muadzin, khususnya nanti di akhirat, yang paling panjang lehernya. Berarti ini spesial orang ini, istimewa sekali. Beda dengan kebanyakan manusia di waktu itu. Ya, Masya Allah. Kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih juga riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan azan dari seorang muadzin melainkan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muadzin pada hari kiamat. Subhanallah ya. Tidaklah sesuatu yang mendengar suara azan tadi dari seorang muadzin melainkan mereka menjadi saksi di hari kiamat, saksi kebaikan bagi muadzin. Apa itu? Ya banyak tadi itu, jin, manusia, bahkan bebatuan, tumbuh-tumbuhan, binatang yang mendengar suara adzan tersebut, mereka semua akan menjadi saksi di hari kiamat atas kebaikan, ya, saksi kebaikan bagi si muadzin. Berarti besar sekali ya pahala bagi para muadzin ini, ya, Masya Allah. Dan masih banyak lagi ya dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan azan ini dan para muadzin. Tayyib, para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke kitab ini. Kita baca apa yang disampaikan oleh penulis. Bab adzan ini ya, bab adzan. Pertama yang dibahas oleh penulis rahimahullah taala adalah pengertian adzan, dan tadi sudah kita sebutkan. Tapi di sini hanya disebutkan pengertian secara syar'i, secara istilah. Apa itu? Wal i'lamu bidukhuli waqti salati bi alfadhin makhsusatin
Adzan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu atau dengan lafaz-lafaz khusus yang khusus. Artinya lafaz-lafaz ini sudah ditentukan gitu loh ya. Lafaz-lafaz adzan ini sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dibuat-buat, ya, tidak boleh dirubah-rubah, karena ini sudah paten dari sononya seperti itu, ya. Jadi intinya adzan tadi itu pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan ucapan-ucapan tertentu, dengan lafaz-lafaz tertentu, dengan lafaz-lafaz yang khusus. Kemudian wahuwa wajibun fi haqqir rijali faqat. Adzan ini hukumnya wajib hanya bagi kaum pria. Adzan ini wajib hanya untuk kaum laki-laki. Terus wanita gimana? Boleh tidak? Di sini disebutkan amman nisa'u fala yajibu alaihinnal adzan walal iqamah. Sedangkan kaum wanita tidak wajib baginya mengumandangkan adzan dan iqamah, tidak wajib. Yang wajib itu hanya laki-laki, bagi kaum laki-laki. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif, ya, tetapi dari sisi hukum ya diamalkan, ya, dari sisi hukum ini diamalkan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamatun. Wanita tidak diwajibkan adzan. Wanita tidak diwajibkan adzan, enggak wajib. Wala iqamatun, dan tidak diwajibkan juga iqamah, qomat. Walal jumu'ah, dan tidak wajib sholat jumu'ah. Betul nggak? Betul, wanita tidak wajib sholat jumu'ah kan ya? Iya, tidak wajib. Yang wajib itu untuk laki-laki. Wala ightisalu jumu'atin, juga mandi untuk sholat jumu'ah itu nggak wajib. Kenapa? Karena tidak ke masjid, tidak sholat jumu'ah di masjid. Maka mandi untuk sholat jumu'ah bagi wanita itu tidak wajib, ya, tidak wajib, karena mereka tidak sholat jumu'ah. Kemudian wala tuqaddimuhunna imra'atun walakin taqumu fi wastihinna. Janganlah seorang wanita berada di hadapan kaumnya ketika sholat berjamaah, akan tetapi ia berdiri di tengahnya. Nanti ada pembahasan tersendiri dengan tentang sholat berjamaah. Imamnya itu tengah, ya. Kalau jamaah berjamaah untuk para wanita, imamnya tidak boleh di depan seperti laki-laki, tetapi di tengah, ya, di tengah. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri wanita yang lain, yaitu makmum, sebagaimana yang telah ma'ruf di kalangan wanita. Hadis ini tadi disebutkan sanadnya dhaif, ya, tetapi sekali lagi dari sisi makna itu diamalkan, ya, diamalkan. Yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah wanita tidak wajib adzan atau iqamah. Meskipun tidak wajib, para ibu sekalian, meskipun tidak wajib, kaum wanita boleh mengumandangkan adzan dengan syarat sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Lakin idza adzanna wa aqamna fima bainahunna fala mani'un min dzalika haitsu la yasma'ur rijal aswatahunna.
Akan tetapi jika seorang wanita azan dan qomat di antara kalangan mereka sendiri tanpa terdengar oleh kaum pria, maka hal itu tidak mengapa. Berarti boleh wanita itu azan dan qomat, syaratnya di lingkungan mereka sendiri. Ya, di lingkungan mereka sendiri, hanya didengar oleh para wanita saja, ya, dan tidak didengar oleh laki-laki. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Masya Allah. Resah gelisah nih kayaknya nih. Terulang kembali lagi nanti. Enggak lah, insya Allah ya. Insya Allah. Hujan membawa rahmat, insya Allah ya. Membawa rahmat. Dalilnya mana? Kita lanjutkan. Dalilnya mana kalau azan itu juga boleh dikumandangkan bagi perempuan, tapi syaratnya tadi itu ya hanya didengar oleh kalangan mereka sendiri. Umar pernah ditanya, atau Ibnu Umar ya, dalam kitab aslinya disebutkan Ibnu Umar. Ya, dalam kitab ini, dalam kitab aslinya bahasa Arab ini, Ibnu Umar pernah ditanya, bolehkah kaum wanita azan? Hal 'alan nisa'i adzanun? Bolehkah kaum wanita azan? Faghadiba wa qal. Kemudian beliau marah dan berkata, apakah aku melarang seseorang untuk berzikir kepada Allah? Ini jawaban Ibnu Umar ya atas pertanyaan bolehkah wanita azan, yaitu apakah aku melarang seseorang untuk berzikir kepada Allah? Dan sebagaimana yang telah kita ketahui para ibu sekalian, Ibnu Umar itu salah seorang sahabat yang sangat berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan jawaban itu beliau di kemungkinan ya pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu, ya wallahu a'lam bishawab, ya wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas tadi disebutkan wanita boleh mengumandangkan azan dan iqamah, syaratnya hanya diperdengarkan kepada kaum wanita saja ya, tidak diperdengarkan untuk kaum laki-laki. Masya Allah ya. Taib, kita lanjutkan para ibu sekalian. Wa yustahabbu lil mar'ati idza sami'atil adzan wal iqama an taqula mithla ma yaqulul muadzin. Ini penting sekali nih, ya ini untuk laki-laki dan perempuan juga. Apa itu? Dianjurkan, disunnahkan bagi seorang wanita ketika mendengar azan dan qomat untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini penting sekali Bu ya, penting sekali. Maka dari itu kita bersama kita berusaha untuk ketika dikumandangkan azan kita berusaha untuk serius mendengarkannya. Kalau lagi ngobrol, cobalah sebentar berhenti. Kalau lagi mengerjakan sesuatu, cobalah berhenti sejenak untuk serius mendengarkan azan.
mendengarkan azan dan menjawab azan. Perlu diketahui para ibu sekalian, mendengarkan azan, menjawab azan itu adalah salah satu sebab kekhusyuan salat kita, membantu dalam khusyuk, membantu khusyuk dalam salat. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu taala, ya, biasanya itu kan belum wudu kan Bu ya, belum wudu. Nah, pertama kali ya kita sebelum azan ya tadi itu mendengar azan, dengerin azan, kemudian mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Dan sekali lagi ini salah satu wasilah, salah satu sebab kekhusyuan salat kita, membantu dalam kekhusyuan salat kita. Kenapa? Karena kita udah siap salat, ya, sudah salat, siap salat dengan mendengar azan tadi dan menjawabnya. Dan ini penting sekali Bu ya, penting sekali. Kalau kita lagi beraktivitas, cobalah berhenti sejenak. Berapa menit sih? Azan ada 5 menit enggak? Enggak ada kan ya, paling 3 menit 3 menit atau 4 menit. Berhenti sejenak, dengar azan, jawab azan. Kita akan mendapatkan banyak kebaikan di situ, banyak kebaikan di situ. Di antaranya adalah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida", jika kalian mendengarkan panggilan azan, jika kalian mendengarkan panggilan azan, faqulu misla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada ucapan muadzin, hayya 'alas shalah, marilah kita salat, dan ucapan hayya 'alal falah, marilah kita menuju kebahagiaan. Saat itu kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Artinya para ibu sekalian, kita tidak bisa sholat kecuali karena pertolongan Allah. Naam, sungguh para ibu sekalian, kita tidak bisa sholat kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang-orang yang tidak mau sholat, orang-orang yang enggan melakukan sholat, meremehkan sholat, sesungguhnya mereka tidak ditolong oleh Allah untuk bisa menegakkan sholat. Tentu semua itu karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi subhanallah, kita bisa sholat dengan baik, insya Allah. Semua itu adalah karena pertolongan Allah. Makanya kita katakan tadi, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Begitu juga kebahagiaan itu juga karena, mendapatkan kebahagiaan itu juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi para ibu sekalian, kita berusahalah, kita berusaha untuk tadi ya, mendengarkan azan, suara azan, dengar, berhenti sejenak ya, kemudian menjawab azan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, wa yustahabbu ba'da faraghil muadzin minal adhani an tusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam.
dianjurkan juga, disunnahkan juga, ditekankan juga setelah muadzin selesai mengumandangkan adzan untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan doa, Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Titik sampai di situ, tidak ada tambahan lagi. Ya, sebagian orang ada yang nambah-nambahin ya. Tambahannya apa iku? Innaka la tukhliful mi'ad. Tambahan ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih sampai di situ saja. Ya, Masya Allah. Nah, para ibu sekalian, setelah kita dengar adzan, menjawab adzan, setelah itu kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu solawat Ibrahimiyah atau solawat yang singkat gitu lah ya. Singkat misalnya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Atau kalau lebih sempurna lagi adalah solawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru membaca doa ini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya. Subhanallah. Berarti dalam sehari kita minimal solawat itu berapa kali nih? Di samping solawat dalam solat loh Bu ya, solawat dalam solat itu sudah berapa kali? Baik itu solat wajib maupun solat sunnah, kita membaca solawat di dalam solat tersebut. Kemudian selesai menjawab adzan ini pun demikian, kita bersolawat kepada Nabi. Berarti dalam sehari minimal berapa kali kita bersolawat ya? 10 kali nggak? Iya ya, 10 kali ya, itu yang jelas-jelas gitu loh ya, yang jelas-jelas, baik itu dalam solat maupun dalam di luar solat. Apalagi ditambahi dalam solat-solat sunnah, apalagi kita sedang duduk, sedang berjalan, sedang rebahan dan seterusnya, kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini penting sekali Bu ya, kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di hari Jumu'ah. Seperti hari ini banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena solawat kita akan disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sering sekali ya mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Masya Allah ya, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah bersolawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Kurang apa tuh Bu ya? Masya Allah, kurang apa? 1 dibalas 10, itu mungkin minimal loh Bu ya, itu mungkin minimal. Berarti kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad sekali, itu Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Baik, kalau misalnya 10 kali dan itu minimal banget dalam sehari, 10 kali berarti berapa kali? 10 kali 10 kan ya? 100 kali. Allahu Akbar. Artinya solawat Allah kepada kita itu artinya apa Bu? Solawat Allah kepada kita adalah
as-sana'u alaina, yaitu Allah memuji menyanjung kita di hadapan para malaikat yang mulia. Allah menyanjung, Allah memuji kita nih yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan ya di hadapan para malaikat yang mulia. Maka perbanyaklah solawat para ibu sekalian dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimana, kita banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam hadis yang sering kita dengar juga, dan hadis ini sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan orang itu celaka, rugi, yaitu ketika disebutkan nama beliau, ketika disebutkan nama beliau kemudian orang itu tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang seperti itu didoakan oleh Jibril dan didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Celaka, rugi, ya, rugi, celaka orang seperti itu, yaitu orang yang ketika disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersolawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, besar sekali nih pahala bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Setelah bersolawat kepada Nabi, kita berdoa tadi ya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah dan seterusnya, yang artinya ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna, yaitu azan ini, dan salat wajib yang didirikan, yang akan didirikan. Berilah kedudukan yang tinggi dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah ia pada tempat yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan kepadanya. Masya Allah ya. Kalau lafadz ini dijelaskan itu cukup panjang ya, cukup panjang sekali ya. Berilah kedudukan yang tinggi dan keutamaan kepada Muhammad, dan bangkitkanlah ia pada tempat yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan kepadanya. Baik ya. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang bersolawat kepada Nabi dan membaca doa ini, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Masya Allah. Dan adalah sebuah kenikmatan, keutamaan ketika seseorang itu mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah dengan cara ini ya, dengan cara ini. Kemudian para ibu sekalian, kita lanjutkan. Berkata penulis, wa yustahabbul iksari minad du'a bainal adhani wal iqamati fa innahu hina idzin mustajabun. Dianjurkan, ditekankan, disunnahkan memperbanyak doa di antara azan dan iqamah. Ya, memperbanyak doa di antara azan dan iqamah. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang mustajab, waktu yang dikabulkan. Ya Allah ya, ini betul-betul Bu, kalau kita konsentrasi nih
Betul-betul kalau kita konsentrasi mendengarkan azan, menjawab azan, kemudian sholawat, kemudian doa setelah azan, kemudian berdoa di antara azan dan iqamah. Subhanallah, indah sekali ya. Berdoa. Kemudian kalau belum wudu, ya wudu, dan wudunya dengan sempurna juga. Ya, sempurna, kemudian sholat. Masya Allah, kan betul-betul semua yang kita lakukan sebelum sholat itu betul-betul membantu kita untuk khusyuk dalam sholat. Berarti sebelum itu kan sudah konsentrasi gitu loh Bu, fokus mau sholat nih, dengerin azan, jawab azan, sholawat, doa setelah azan, kemudian berdoa minta kebaikan dunia akhirat. Ya, baik doa-doa yang diajarkan oleh dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau doa-doa dari diri kita sendiri, kebutuhan kita sendiri kita curahkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun tidak dengan bahasa Arab, dengan bahasa kita saja, itu subhanallah. Setelah itu kalau belum wudu, ya wudu. Kalau memang sudah wudu, kemudian sholat qobliyah kalau memang ada sholat qobliyah. Kalau tidak ada, ya langsung sholat wajib. Setelah sholat wajib, dan insya Allah sholatnya itu betul-betul khusyuk, meskipun tidak 100% dan tidak mungkin 100%. Mungkin nggak 100% Bu? Pernah nggak Bu 100% khusyuk itu? Sepanjang umur usia kita yang udah segini, pernah nggak sekali saja dalam sholat kita itu dari takbiratul ihram sampai salam tidak ingat dunia? Ya memang begitu, nggak mungkin lah kita itu sempurna 100% khusyuk, enggak. Ada yang 1/10, 1/9, 1/6, 1/5 dan seterusnya. Dan memang seperti itu ya. Tapi kan ada usaha gitu loh, usaha khusyuk, dan ternyata wasilahnya, jalannya, sebabnya adalah langkah-langkah sebelum sholat tadi itu. Sebagaimana yang dikatakan dan dipraktekkan oleh para ulama dan orang-orang salih. Masya Allah ya. Kita lanjutkan, dalilnya mana kalau doa di antara azan dan qomat dikabulkan oleh Allah? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamati. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan pernah ditolak, mustajab, terkabul. Maka marilah kita berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala sesuatu di waktu-waktu yang mustajab. Salah satunya antara azan dan iqamah ini. Masya Allah ya. Doa terserah dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kebutuhan kita sendiri, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat kita. Masya Allah ya. Ini sangat penting sekali, sunnah yang barangkali banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, banyak sekali ya, banyak sekali. Maka kita berusaha ya, dan bersama-sama ya, untuk mengamalkan, menjalankan sunnah Nabi yang mulia ini ya, bersama-sama, dan kita saling mengingatkan. Setelah doa kemudian kita sholat. Masya Allah, wudhu dulu kalau memang belum wudhu, kemudian sholat sunnah dulu, qabliyah, kemudian sholat wajib. Masya Allah, indah sekali. Setelah sholat zikir, kan gitu Bu, zikir ya, astagfirullah, 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 Allahumma anta salam, dan seterusnya. Berusaha berzikir ya, jangan langsung. Masalahnya kadang-kadang nih habis lagi sholat mikir apa nih
masak air. Tadi kan waktu sholat belum mendidih. Wah, ini mau salam kayaknya mendidih nih kan gitu. Langsung salam, astagfirullah, 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 langsung kabur ya. Ya berusaha lah ya, berusaha kita ya berzikir ya penuh ya sampai selesai zikir itu. Setelah itu kita lanjutkan kegiatan kita dan insya Allah Allah akan membantu dan menolong kita atas kebutuhan kita, aktivitas kita. Pasti Allah akan bantu, insya Allah. Allah akan mudahkan ya, Allah akan mudahkan keperluan kita itu setelah kita menjalankan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau kita kerjakan semua dari dengar azan sampai selesai zikir sholat berapa menit Pak ya Bu ya? Ada 15 Bu ya? 15 menit. Sedikit loh sebenarnya 15 menit itu. Nulis WA aja berapa menit Bu ya? WA-an aja lama ya. Hapus nggak jadi, hapus mikir nggak jadi, itu udah 15 menit, itu udah setengah jam. Ya Allah ya, kalau kita ya, memang begitu ya, setan itu selalu ingin apa ya, melupakan hal-hal yang lebih bermanfaat gitu loh ya. Disibukkan ini, dipikirkan ini, mikirin ini, dan seterusnya. Itu syaitan ya. Syaitan berusaha untuk melalaikan kita dari zikrullah tadi itu, melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Kalaupun berzikir ya tidak konsentrasi dan seterusnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan ya, kekuatan kepada kita untuk bisa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Idza kunti bil masjid fala takhruji ba'dal adhani illa li darurah. Jika engkau berada di dalam masjid, maka janganlah keluar setelah azan kecuali dalam keadaan darurat. Jika engkau berada di dalam masjid, maksud di dalam masjid dikumandangkan azan, udah jangan keluar gitu loh. Kecuali kalau memang darurat dan harus memang keluar gitu, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada keperluan, tidak ada darurat untuk keluar, yo jangan keluar ketika dikumandangkan azan. Ya, diriwayatkan dari Abi Sya'tha, beliau berkata, yang artinya, kami pernah duduk-duduk di dalam masjid bersama Abu Hurairah. Lalu seorang muadzin mengumandangkan azan. Setelah itu seseorang berdiri dan melangkah dari masjid. Kemudian Abu Hurairah mengikutinya dengan pandangannya hingga orang itu keluar dari dalam masjid. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Amma hadza faqad asa Abul Qasim." Orang itu, orang yang keluar tadi setelah dikumandangkan azan, orang itu telah mendurhakai Abul Qasim. Mendurhakai Abul Qasim. Abul Qasim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ya pembahasan adzan ini dalam kitab ini. Sekali lagi karena ini ya kitab untuk para wanita, tetapi juga untuk laki-laki juga sebenarnya, tapi kan lebih fokus kepada wanita. Maka pembahasan ini singkat ya, tidak banyak. Baik, demikian para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita bahas dalam bab adzan ini. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita bahas bab baru atau pembahasan baru, yaitu syarat-syarat sah salat bagi wanita.
syarat sah ya, syarat sah salat bagi wanita insyaallah taala. Tayyib wallahu alam bisawab. Demikian, semoga bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Tayyib, alhamdulillah tidak ada yang ditanyakan, berarti materi bisa diterima dengan baik dan sempurna. Walhamdulillah. Bener nih ya? Bener. Udah nggak konsentrasi nih udah. Belum reda juga azan nih. Ya azan. Hujan ya. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, keteguhan, ketetapan, kemudahan, kesabaran dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam menjauhi larangan-larangannya. Istiqomah di atas tauhid yang benar, yang sahih, di atas akidah sahihah, di atas akidah yang sahihah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan dan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.